Nah, ini soal hormon itu persisnya kedudukannya itu dalam hubungan seksual antara Ya, suami dan istri itu seperti apa, Dok, ini? ya. Kedudukan hormon ini sebetulnya? Baik, udah bisa kita mulai ya? Oh, Dok, bisa, Dok. Ya. Jadi, hormon itu adalah enzim sebetulnya. Jadi, hormon itu dalam tubuh manusia itu adalah enzim, di mana enzim ini bertugas untuk memproses atau mengatur proses metabolisme tubuh kita, ya. Dari awal prosesnya di otak sampai ke seluruh tubuh. Nah, itu memerlukan hormon sebagai satu mesin. Istilahnya bensinnya Kang Cecep, Mbak Via, ya. Nah, sehingga yang namanya hormon itu perlu yang namanya dalam kadar yang cukup, Hmm. untuk supaya me membuat yang namanya proses metabolisme tubuh kita itu berjalan dengan baik, ya. Ya, Nah, Dok. dalam tubuh manusia itu kita tahu manusia kan terdiri dari dua jenis kelamin, ya, pria dan wanita. Memang hormonnya itu hampir sama semua Kang Cecep, Mbak Via, dari ujung kepala di dalam otak, maaf, dari dalam otak sampai ke dalam organ-organ. Hormon itu adalah enzim, saya ulangi lagi, enzim yang terdiri dari susunan protein-protein. Nah, pria dan wanita berbeda cuman dalam hal hormon pembangunnya. Hormon pembangunnya pria itu namanya testosteron, ya. Hmm. Kalau si wanita hormon pembangunnya namanya estrogen, ya. Hmm. Nah, pada saat hormon testosteron ataupun estrogen itu ada dalam kadar yang cukup pada tubuh seorang pria dan wanita, maka eh, individu yang bersangkutan akan mengalami yang namanya satu kondisi yang stabil atau bugar. Nah, kita tahu tidak hanya kebugaran itu tidak hanya ditentukan oleh estrogen ataupun testosteron. Dari otak itu kita punya pabriknya ada dua Kang Cecep, ya. Hmm. Paling puncak itu namanya hipotalamus di otak, Hmm. lalu turunlah ke hipofise anterior, hipofise posterior. Nah, dari situlah dari dua bagian otak ini membuat semua hormon. Nah, khusus untuk bidang seksualitas, hormon yang berperan penting itu cuman ada dua yang dominan. Ya, saya katakan yang dominan loh ya, Ya. karena di wanita itu ada yang namanya hormon progesteron, tetapi ternyata progesteron ini tidak terlalu berperan penting pada kehidupan seksual seorang wanita. Ya, Hmm. nah pada seorang pria testosteron itu diperlukan untuk apa aja? Testosteron itu ternyata berperan penting dalam mengatur, kita harus lihat dulu sebelum bicara seksualitas. Testosteron itu berperan penting pada pengaturan fungsi otak. Itu nomor satu. Nomor dua, testosteron itu mengatur kadar metabolisme agar stabil, kadar kolesterol, kadar gula, ya. Lalu testosteron itu meningkatkan massa otot dan juga kepadatan tulang. Lalu testosteron meningkatkan yang namanya imunitas tubuh. Lalu testosteron itu juga meningkatkan yang namanya moodnya dijaga. Hmm. Nah, baru setelah itu testosteron akan memperbaiki atau memulihkan atau menjaga kehidupan seksualitas. Dengan cara bagaimana, Kang Cecep, Mbak Via? Testosteron itu yang pertama, dia mempertahankan libido atau dorongan seksual, ya. Libido ini penting pada seorang pria untuk istilahnya ereksinya berjalan dengan baik, ya. Kalau pembuluh darah di penis itu terbuka, siap untuk ereksi, tetapi libidonya kurang, nggak ada dorongan darah masuk ke dalam arteri di penis, Hmm. akan percuma. Sehingga akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya adalah ereksi tidak akan maksimal. Karena apa? Karena libidonya rendah. Makanya tidak cukup Kang Cecep, Mbak Via, ya, orang itu hanya minum obat kuat. Ya, ada banyak orang pria-pria nih Kang Cecep mau pengen perkasa minum obat kuat di pinggir Ya, jalan atau beli sendiri. Dan banyak masuk sama saya keluhan, saya sudah beli obat kuat,
tapi ternyata nggak bisa. Ya kan Kak Cacep ya, ternyata nggak bisa juga. Karena apa? Karena ternyata bensinnya kurang. Nah, pendorongnya kurang. Darah itu nggak bisa masuk ke dalam yang namanya arteri. Sehingga akhirnya ereksi tetap tidak bisa maksimal. Walaupun pembuluh darahnya bagus. Walaupun pembuluh darahnya terbuka. Nah itu, jadi libido dan ereksi itu sangat ditentukan oleh bagaimana kadar testosteronnya. Lalu yang ketiga, dalam hal seksualitas, testosteron itu juga berperan di dalam hal yang namanya mengatur ejakulat. Ejakulat itu adalah orgasme pria kan ejakulasi, ya kan? Nah, ejakulat itu, cairan itu dibentuk oleh yang namanya kelenjar prostat, kelenjar vesicula seminalis. Kalau jumlah testosteronnya kurang, akibatnya produksi juga pasti berkurang. Refleks juga akan terganggu. Makanya Kang Cecep, Mbak Via, banyak problem ejakulasi dini pada usia-usia 50 atau 55 ke atas banyak disebabkan oleh kadar testosteron yang kurang, yang turun. Dan biasanya yang keempat, testosteron secara tidak langsung dia itu membantu pembentukan spermatozoa. Dan dengan kata lain, membantu yang namanya spermatogenesis. Nah, 4 fungsi testosteron ini. 4 ini harus membuat yang namanya kehidupan seksual seorang pria menjadi prima, ya. Nah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.